Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Oke, pada podcast kali ini, perkenalkan, nama saya Sandra Marlianti Mulyana. Saya sebagai host di sini, dan podcast kali ini kita kedatangan teman sahur nih. Beliau ini adalah guru IPAS di SMK Win. Beliau adalah Ibu Indri. Boleh disapa dulu Bu, Sobat Winners? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Winners semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Indri ya. Di SMK Win saya mengajar IPAS ya. Dan mungkin for Winners information, guys. Bu Sandra adalah salah satu tim di belakang layar dari teman sahur ya. Jadi podcast yang selama Ramadan ini kalian tonton itu di belakang layarnya adalah Ibu Sandra ya. Tepuk tangan ya semuanya. Oke, podcast kali ini mungkin sebagai podcast penutupan juga ya Bu ya. Betul pada podcast teman sahur tahun ini. Nah oke, pada podcast kali ini mungkin kita akan mengambil tema tentang takdir ya Bu. Betul? Ya, berat sekali ya teman-teman takdir gitu ya. Sebenarnya ada beberapa tema yang ingin kita sampaikan sebelumnya ya, tetapi itu sudah diambil terlebih dahulu oleh teman-teman sahur sebelum kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya tema, ini sebenarnya temanya adalah kehabisan tema ya. Jadi mungkin kita hari ini akan membahas hal-hal yang relate saja, tapi mungkin gitu ya poin yang bisa diambilnya kalau misalnya itu dijadikan sebagai tema ya udahlah takdir aja gitu ya. Dan sebelumnya ya lanjut deh. Oke, boleh langsung ke pertanyaan mungkin ya Bu? Boleh. Apa dulu? Boleh. So. Saya lupa belum nanya gimana Bu Indri puasanya. Oh ya, alhamdulillah lancar Bu Sandra ya. Walaupun mungkin kalau misalnya ya wanita mah pasti ada bolong gitu ya. Selama sebulan tuh biasanya nggak full gitu ya karena ada halangan. Tuh, tapi so far lancar sih. Bu Sandra gimana Bu Sandra? Alhamdulillah dari day one puasa belum batal sampai sekarang. Alhamdulillah mungkin minggu depan kayaknya akan batal ya karena perempuan ya Sobat Winners datang bulan biasa gitu. Alhamdulillah lancar semuanya. Tapi kalau misalnya tayang tuh minggu depan tuh udah lebaran ya. Ini kita syutingnya karena memang pertengahan Ramadan seperti itu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan ya. Oke. Bu Indri, kita nih kan sering banget ya dengar kata kayak ya sudahlah, mungkin emang sudah takdirnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi sejauh mana sih takdir itu bekerja menurut pengetahuan Bu Indri gitu? Ini baru pertanyaan pertama udah langsung berat sekali ya. Bagaimana takdir itu bekerja? Nah, sebelumnya mungkin Winners disclaimer dulu ya gitu. Poin-poin yang mungkin disampaikan di hari ini tuh mungkin poin yang atau sudut pandang yang saya dapatkan dari beberapa sumber seperti itu. Jadi disclaimer dulu gitu ya. Apa yang disampaikan di hari ini itu belum tentu juga benar gitu ya. Jadi kita sharing saja gitu ya berdasarkan sudut pandang yang sudah saya baca sebelumnya Bu Sandra ya. Jadi seluruh informasi yang disampaikan pada hari ini gitu ya, itu jangan Winners telan mentah-mentah, tetap harus dicari sumber-sumber informasi yang jelas lebih terpercaya seperti itu. Karena ya di sini juga saya masih belajar gitu ya, saya masih fakir ilmu, tapi semoga gitu ada beberapa poin yang bisa Winners ambil semua seperti itu ya. Balik lagi mungkin ke pertanyaan ya, bagaimana takdir itu bekerja? Tapi sebelumnya apa tadi tuh pertanyaannya? Kita kan sering dengar ya kayak istilah kata ya kayak ya sudahlah memang sudah takdirnya seperti itu gitu. Itu gimana? Nah, ya sudahlah udah takdirnya gitu ya. Kadang ya udahlah udah jalannya kayak gitu ya. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, saya tuh pernah ikut kajian ya Bu Sandra. Nama kajian itu Lantatur ya. Lantatur itu adalah layanan tanpa turu gitu ya. Itu kajian setelah subuh agar kita tidak tidur lagi. Nah, dari kajian tersebut itu saya bisa dapat beberapa pelajaran gitu mengenai takdir yang mungkin kita bahas hari ini gitu ya. Berkaitan dengan bagaimana sih takdir itu bekerja gitu ya. Nah, kadang memang ada kalimat udahlah udah takdirnya gitu. Udahlah udah jalannya gitu ya. Memang sih takdir itu kan termasuk dari rukun iman kan ya.
Kayak kita mengimani takdir, atau kalau misalnya di rukun iman tuh iman kepada qada dan qadar, seperti itu takdir. Nah, memang segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, ya, sudah Allah gariskan gitu ya kepada kita gitu ya, kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini gitu ya. Bahkan sudah segala sesuatunya itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedetail itu gitu ya, sejauh itu gitu. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Dari mulai Bu Sandra lahir misal sampai nanti mungkin Bu Sandra ke depannya seperti apa, itu Allah sudah tahu gitu, takdir Bu Sandra itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan, bahkan sedetail kayak daun yang jatuh hari ini gitu ya, di jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, itu sudah Allah tentukan. Bahkan mungkin kalau misalnya saya nanya nih, Bu Sandra hari ini sahur sama apa? Sahur sama ayam MBG. Nah, sahur sama ayam gitu ya. Itu tuh ayam yang masih bentukan ayam gitu ya, atau bahkan yang masih dia wujudnya telur. Gitu ya, di peternakan mana gitu ya, itu sudah Allah takdirkan untuk dimakan sama Bu Sandra. Sudah Allah gariskan sedetail itu. Sedetail itu ya. Nah, tetapi perlu kita pahami juga gitu ya, walaupun memang segala sesuatunya sudah atas kehendak Allah gitu ya, itu kalau misalnya takdir itu ada yang namanya konsep takdir mubrom sama takdir mu'alak. Dimana takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa kita ubah, atau itu sifatnya sudah mutlak gitu sih ya. Kalau misalnya takdir mu'alak itu adalah takdir yang bisa kita usahakan ya, dia dengan usaha dan juga doa, seperti itu. Itu mungkin. Berarti tadi kan ada takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah ya, atau yang sudah mutlak ya Bu. Boleh nggak sih Bu disebutin contoh takdir yang bisa diubah itu apa? Contoh takdir yang bisa diubah ya, atau takdir mu'alak. Nah, contoh takdir yang bisa diubah tuh misal kayak kesehatan. Kesehatan tuh bisa kita usahakan dengan apa? Dengan pola hidup sehat. Berarti kita makan makanan sehat, misal kita olahraga. Nah, itu mengupayakan takdir kesehatan kita, benar gak? Karena kan sesuai Quran surat Ar-Rod ya, ayat 11, itu Allah itu tidak akan mengubah gitu ya suatu kaum, tapi ya dia sendiri yang mengubahnya, seperti itu ya, dengan apa ya, dengan usaha dan doa. Berarti itu sama dengan ikhtiar ya Bu? Ya, benar, sama dengan ikhtiar. Nah, tapi bagaimana jika misalkan kita sudah ikhtiar ya Bu, sudah ikhtiar, berdoa gitu, sudah usaha kemana-kemari gitu ya, sudah sangat full lah gitu ya ikhtiarnya tuh, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tuh, itu gimana ya Bu? Jadi kalau bahasa sekarang tuh adalah hasil mengkhianati usaha gitu. Nah ya, itu, iya. Kayak misal kita usahanya udah pol-polan kok hasilnya kayak gini ya, seolah-olah ngekhianatin kita gitu ya, ngekhianatin usaha kita. Kenapa sih gitu ya? Katanya kan segala sesuatu itu sesuai dengan usahanya ya. Benar. Nah, balik lagi ya ke takdir tadi gitu ya. Ketika kita mengupayakan sesuatu, tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan di awal gitu ya. Itu boleh jadi atau bisa jadi gitu ya, itu sebagai bentuk perlindungan Allah kepada kita. Kayak misal Bu Sandra pernah nggak mengupayakan sesuatu, aduh saya pengen banget misal kerja di suatu perusahaan atau apa, sampai misal belajar mati-matian, usaha mati-matian, doanya pol-polan ya, tapi tidak Allah takdirkan Bu Sandra di situ. Pernah nggak? Pernah ya, itu pasti relate sama semuanya juga gitu, pasti pernah mengalami hal itu. Nah, yang pertama ya, yang tadi bisa jadi itu adalah salah satu bentuk perlindungan Allah gitu ya. Jadi misal kalau misalnya Bu Sandra gitu ya berhasil gitu misalnya keterima di tempat tersebut, itu bisa jadi gitu ya, itu nggak baik buat kehidupan Bu Sandra ke depannya. Gitu ya. Nah, dan yang keduanya adalah bisa jadi keterimanya Bu Sandra di tempat yang tidak Bu Sandra ekspektasikan, itu bisa jadi adalah takdir yang Allah tetapkan kepada Bu Sandra yang akan membuka takdir-takdir Bu Sandra ke depannya. Misalnya gimana? Misal gitu ya, misal di tempat sekarang Bu Sandra ternyata dapat jodoh gitu ya, atau misal di tempat sekarang itu Bu Sandra ternyata bisa menebar lebih banyak manfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung ada kaitannya dong gitu, segala sesuatunya nggak kebetulan gitu. Itu kayak gitu, makanya mungkin ya belum Allah kabulkan.
Nah, mungkin menyinggung dari pertanyaan Bu Indri yang tadi ya, pernah nggak aku sudah usaha mati-matian gitu ya menginginkan sesuatu, tapi ternyata tidak Allah kabulkan atau Allah ganti dengan yang lain gitu ya. Dulu tuh pas awal lulus kuliah kan biasalah anak baru lulus kuliah, baru merasakan kerja mungkin ya, pasti kan ingin mendapatkan gaji yang besar gitu ya. Mungkin akan relate pada sobat winners yang nanti kelas 12 yang akan lulus ya. Nah, waktu itu tuh aku sudah berusaha ya Bu, sudah usaha sampai dulu interview ke Bandung lah, sampai diantar gitu sama orang tua gitu. Sudah usaha, sudah berdoa, sudah minta ridho sama orang tua gitu. Tapi ternyata qadar Allah memang Allah tidak kabulkan gitu ya. Tapi sampai akhirnya aku memilih untuk memilih pekerjaan di plan akhir, yaitu sebagai guru ya, sebagai guru. Nah, pada saat awal menjadi guru kan ya aku sih ngerasa gitu ya, ada perasaan kayak aduh kenapa ya aku jadi guru gitu ya, padahal kan ini bukan pekerjaan yang aku inginkan gitu. Padahal kan aku inginnya kerja di pabrik pada saat itu gitu. Tapi ternyata makin sini setelah aku rasakan, setelah aku pahami, oh ternyata Allah tuh tidak semata-mata mentakdirkan aku untuk menjadi guru gitu. Mungkin Allah ingin aku lebih bermanfaat lagi untuk yang lain gitu. Mungkin agar tidak stres. Mungkin kalau misalkan Allah kabulkan permintaan aku untuk kerja di pabrik, mungkin sudah stres sekarang, atau bahkan mungkin menangis setiap pulang bekerja, mungkin seperti itu ya Bu. Ternyata ya untuk memahami takdir tuh kadang memang perlu waktu sih kalau untuk aku gitu. Ya relate banget ya. Emang ini kayaknya relate sama semua orang gitu ya. Pasti pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Balik lagi ke mungkin itu kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya. Kok nggak sesuai sama rencana gitu ya. Sampai akhirnya mungkin di fase-fase awal kita pasti bertanya, ya Allah kok jalannya seperti ini gitu ya, yang terjadi di hidup saya gitu ya. Mungkin awal-awal fase itu Bu Sandra pasti nggak langsung nerima gitu ya. Pasti kayak bertanya-tanya gitu ya. Kenapa kayak gitu ya. Nah, itu mengingatkan kita ya, mengingatkan saya pada ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bu Sandra pasti pernah dengar sih ayatnya yang artinya kayak boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Dan boleh jadi juga kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Nah, berarti memang ya balik lagi ke yang tadi gitu ya. Segala sesuatunya itu kalau misalnya tidak Allah kabulkan di dunia gitu ya. Karena kan episode sebelumnya juga yang ketika Pak Denny Apple gitu ya. Bahwa ketika kita berdoa gitu ya, kalau misalnya gak Allah kabulkan di dunia, ya berarti Allah kabulkan di akhirat seperti itu. Nah, ketika sesuatunya tidak Allah kabulkan di dunia, ya berarti itu adalah sebagai bentuk perlindungan. Sebagai bentuk perlindungan gitu ya. Karena ya memang Allah tahu mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Kadang kita tuh sebagai makhluk tuh paling sok tahu gitu. Ya Allah kalau saya gini, kayaknya saya gini deh. Kayak saya bakal gini deh. Padahal ya kita pasrahkan aja gitu ya. Jadi usaha sama doa itu usaha sama hasil itu ranahnya sudah berbeda, Bu Sandra. Jadi kalau misalnya kita bertanya kenapa ya hasilnya mengkhianati usaha gitu ya, karena usaha sama hasil itu dua ranah yang berbeda. Ranah kita itu ya di usaha, kita memaksimalkan usaha, kita berdoa atas usaha-usaha kita, kita maksimalkan di sana. Tapi berkaitan dengan hasil itu sudah bukan ranah kita lagi, itu ranah Allah. Kita nggak bisa ikut campur sama itu. Itu Allah yang tetap Allah yang menentukan. Makanya ya segala sesuatu itu ya takdir gitu, atau apapun yang terjadi di hidup kita ya perlu kita sandarkan kepada Allah juga gitu ya. Usaha itu perlu ya, karena tadi ya Allah itu gak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia merubahnya sendiri. Tapi ya tetap gitu ya, karena kita harus tetap berserah diri kepada Allah. Kayak gitu. Berarti kita harus husnuzon ya. Benar, kita harus husnuzon. Ada lagi Bu Indri mungkin? Ada yang mau disaringkan ke sobat winners semuanya? Yang mau disaringkan, apa ya? Atau mau mungkin langsung ke kata-kata terakhir penutup, atau mau ada sepatah kata? Masalah takdir lagi mungkin Bu Sandra. Bu Sandra pernah nggak menghadapi kegagalan
yang terjadi itu bertubi-tubi, kayak kok aku gagal lagi ya, kok aku gagal lagi ya, atau Iya. kok hidup aku gini-gini aja ya, gitu ya. Mungkin saat ini sedang Sedang ya dirasakan. Ya. Kalau misalnya saya pernah baca sih ya Bu Sarah, bahwa kita itu kan sebelum dilahirkan ke dunia ini kita ditanya beberapa kali dulu ya, berapa puluh kali dulu gitu. Kamu mau lahir ke 77 dunia gitu, ya, kalau tidak salah 77. Kamu mau lahir ke dunia nggak? Benar nggak? Iya. Jadi kita tuh lahir ke dunia itu atas keinginan kita sendiri. Iya. Ya kan? Nah, berarti ketika kita mengiyakan hal tersebut gitu ya, itu sepertinya memang ada sesuatu yang worth it di dalam hidup kita, yang itu belum kejadian. Jadi tidak semuanya buruk ya. Jadi ketika kita mengalami kegagalan terus-menerus gitu ya, itu ya berarti belum ada hard worth it yang akan terjadi di hidup kita gitu. Dan itu pasti akan terjadi. Makanya kita mengiyakan kita pengen hidup ke dunia. Itu pasti ada suatu hal yang itu worth it buat kita. Gitu ya. Jadi ya kuncinya ya udah jangan menyerah, jangan menyalahkan takdir juga gitu ya. Intinya kita upayakan dengan segala hal, tetapi kita juga harus tetap berserah diri kepada Allah kayak gitu. Ya. Kayak harus berhusnuzon, balik lagi ya, berhusnuzon kepada Allah gitu ya. Betul ya. Oke, ada lagi nggak sih Bu yang mau disampaikan berkenaan dengan takdir ini? Oke ya, mungkin satu poin penting lagi ya dalam perbincangan takdir ini. Kita kan tadi ngebahas masalah takdir mubrom atau takdir yang sudah Allah gariskan gitu. Bahkan segala sesuatu itu sudah Allah gariskan, tapi juga kita perlu mengupayakan gitu ya dalam konsep ya takdir mu'alaknya seperti itu ya. Tapi mungkin ada satu poin penting juga yang lupa gitu ya, belum disampaikan, itu adalah kita tuh sebagai makhluk gitu ya, sebagai seseorang yang tentu saja pasti menerima takdir Allah gitu ya, itu kita perlu mempersiapkan dalam penerimaan takdir tersebut ketika takdir itu akan datang ke kita. Contohnya gimana sih? Contoh ya, ketika seseorang itu, misal seseorang yang belum menikah gitu ya, Bu Sarah udah menikah belum? Belum ya? Belum. Saya juga. Oke. Ketika seseorang belum menikah misalnya, misal Allah sudah takdirkan kita berjodoh dengan Allah sudah takdirkan kita menikah di usia sekian. Misal. Nah, fase penjemputan takdir itu, fase sebelum kita menerima hal yang Allah takdirkan, dalam hal ini berarti jodoh ya, kita harus mempersiapkan diri dalam menjemput takdir tersebut. Sehingga ketika Allah datangkan takdir itu, kita sudah siap. Contohnya gimana? Contohnya misal dengan Bu Sandra ikut kajian-kajian atau ilmu parenting, ya, kemudian belajar bagaimana misal menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, gitu ya. Itu ketika Bu Sandra gitu ya menerima takdir atau Allah temukan dengan takdir Bu Sandra yaitu jodoh, itu Bu Sandra sudah dalam keadaan siap. Berbeda mungkin dengan misalnya Bu Sandra tidak mempersiapkan itu, gitu ya. Takdir itu sudah pasti Allah datangkan. Tapi gitu ya, timingnya apakah kitanya siap atau tidak? Betul. Jadi alangkah baiknya memang ya, selain diusahakan, takdir juga perlu kita persiapkan. Sehingga ketika misalnya Allah kabulkan itu, Allah datangkan itu, kita sudah dalam keadaan siap atau belum? Jangan-jangan kita belum siap loh. Atau mungkin sobat winners di sini gitu ya, yang masih sekolah, misal winners ada rencana misal melanjutkan ke perguruan tinggi negeri misalnya, atau misalnya winners ada rencana untuk mendaftar tentara misalnya, atau misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Oke lah, mungkin winners kali ini daftar gitu ya, daftar menjadi tentara misal, daftar ke perguruan tinggi negeri atau daftar ke perusahaan besar gitu ya. Nah, ketika misal itu kan berarti 50-50 ya, ketika kita daftar tuh Allah luluskan atau tidak? Kan berkenaan, kalau misal udah rezeki mah pasti lulus gini gitu kan. Nah, tapi bedanya itu apakah winners itu ketika Allah luluskan, ketika Allah kabulkan gitu ya, rencana-rencana winners gitu ya, itu apakah winners itu sudah dalam keadaan siap atau belum? Nah, di situ akan letak perbedaannya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika misal Allah kabulkan itu, kita jangan-jangan kita dalam keadaan belum siap, sehingga ketika kita menerima takdir itu tetap akan berat loh di hidup kita. Betul. Misal kayak kita daftar tentara gitu ya, kayak kita daftar ternyata Allah luluskan, kitanya enggak prepare, kayak misal prepare dari segi kebugaran, dari segi segalanya, itu kita pasti ketika awal masuk, aduh
berat sekali ternyata Iya, jadi betul. utara. Beda dengan ketika kita sudah Sudah mempersiapkan. Maka ketika sudah Allah temukan dengan takdir kita di masa depan, itu kita sudah dalam keadaan siap. Iya, betul. Terus aku juga pernah baca ya, ada satu kata-kata, Allah mengabulkan ketika kita siap. Nah, benar ya, Allah mengabulkan ketika siap. Itu mungkin ya. Iya. Jadi silahkan ya teman-teman semua gitu ya, usahakan takdir ya, berarti dengan usaha dan doa gitu ya. Tetapi jangan lupa juga ya, di sela-sela usaha itu winners juga persiapkan gitu ya. Jadi ketika Allah datangkan itu, pastikan diri kita siap menerima itu semua. Sehingga mungkin tidak ada lagi kejadian-kejadian kayak aduh ya Allah kenapa jalannya sesulit ini ya. Nah, iya, betul. Gitu ya. Itu kan harapan kita di awal. Iya. Ketika kita kabulkan, ternyata jalannya yang kita hadapi itu sulit, kok kita nyalahin lagi ke Allah. Iya. Gitu ya. Jadi kita harus tetap mempersiapkan itu. Oke. Itu mungkin ya. Oke, sangat bermanfaat sekali ya materi. Ya, semoga bermanfaat ya, karena memang relate dengan apa yang aku rasakan juga saat ini gitu. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya Bu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada kata-kata terakhir atau sepatah dua patah kata sebagai penutup juga untuk podcast teman sahur kali ini. Oke, sepatah dua patah kata mungkin tidak ada ya, tapi saya mengucapkan terima kasih ya kepada Sobat Winner semuanya yang sudah menjadi penonton setia teman sahur ini dan sudah menemani kita selama bulan Ramadan gitu ya. Kemudian ini juga last episode dari kita ya. Benar nggak? Ya, kita akan ketemu lagi mungkin ya di teman sahur di tahun selanjutnya. Itu aja sih. Dan mungkin sebentar lagi itu Lebaran ya. Jadi di last episode ini kita minal aizin wal faizin ya, lahir dan batin ya. Oke, itu aja mungkin Bu Sandra. Oke, semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan ya Bu ya, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Ya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini Bu. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih ya, sangat merasa terhormat ya diundang di teman sahur. Ya. Oke. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.